Bereshit bara Elohim itu palsu. Saya Pendeta Tan Hoi Nai. Bulan Mei tahun 2018, saya terlibat semacam perdebatan begitulah dengan mantan mentor saya. Di situ kita berdebat tentang doa Bapa Kami, lalu berdebat tentang Tritunggal. Saya itu ngomong gini, saya itu ya, Pak Mentor, saya tidak usah sebutin siapa mantan mentor saya rasa Anda sudah tahu deh. Ya. Pak Mentor, ya, Tritunggal itu sebenarnya adalah ahli Taurat dan orang Farisi, ya, yang memakai tanak gitu. Ya, dia nggak bisa bantah, saya juga nggak bisa jelasin. Jadi saya itu juga belum bisa jelasin, tapi secara hikmat, gitu. Hikmat itu saya sudah tahu. Kalau Tritunggal itu adalah yang melaksanakan apa yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, karena Tritunggal itu menolak Yesus. Jadi saya cuma sampai di situ doang. Tritunggal itu menolak Yesus, Farisi, ahli Taurat juga nolak Yesus. Saya belum sebut-sebut Saduki waktu itu. Itu Mei 2018 ya. Ya, udah 6 tahun lalu ya, 18 sekarang 2025 tahun lebih lah. Ya 5 tahun lalu lah. Baru saya paham itu ya sekarang ini ya. Salah satu pintu masuknya beberapa bulan lalu saya sudah membuat tayangan soal Bereshit bara Elohim ya. Lalu saya dapat konfirmasi ketika kami debat di Jogja ya, dengan pendusta budek asli, dia juga mengkonfirmasi Elohim itu jamak. Wes, jadi gitu. Jadi Elohim itu memang palsu. Lalu makin kesini saya makin tahu bahwa Alkitabnya orang Kristen itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Lah Tanak itu palsunya dari orang Farisi dan ahli Taurat. Oke, Bereshit bara Elohim di dalam Kejadian 1 ayat 1. Semua sekolah teologi selalu dimulai dari Kejadian 1 ayat 1, betul? Hari pertama Anda sekolah teologi, pelajaran pertama adalah Kejadian 1 ayat 1. Hari pertama, pelajaran pertama sudah dikasih pengajaran palsu. Apa itu? Allah yang jamak. Bereshit bara Elohim, jamak. Semua PDT, pendusta, kalau ditanya Elohim itu tunggal apa jamak? Jamak. Karena tunggalnya itu elah. Ya. Ini Alkitab Perjanjian Lama itu menulis Bereshit bara elah. Talmud menulis Bereshit bara Elohim. Elah yang tunggal diganti Elohim yang jamak. Palsu, Pak, palsu. Bayangin ya. Sekolah ngaku nanti jadi sarjana teologi. Hari pertama, pelajaran pertama sudah dikasih pengajaran yang palsu. Bayangin. Nanti jadi sarjananya apa? Ya, Bereshit bara Elohim. Nah, ketika saya membongkar satu-satunya pendeta di seluruh jagat raya, nggak usah jagat raya, Indonesia saja, yang bisa membongkar bahwa Elohim itu jamak, nih orangnya. Benar apa benar? Selama ini Anda berapa puluh tahun ya, sekolah teologi mengajarkan bahwa Bereshit bara Elohim. Kalau Elohim cocok Pak dengan Tritunggal, iya. Dan sejak saat itu beberapa bulan lalu saya sudah tahu Alkitabnya orang Kristen adalah Perjanjian Lama, Old Testament dan New Testament. Nggak ada hubungannya sama Talmud dan Tanak, nggak ada hubungannya. Ketika kami debat di Jogja, ya, ada mukalab yang menyodorin Tanak, saya itu nggak tega. Saya cuma ngomong gini, sorry, di situ kan nggak ada Yesus Allah gitu. Saya cuma ngomong gitu karena ini di forum umum disaksikan banyak orang, ya. Saya kasihan itu ya, mukalab yang gotong-gotong Alkitab Tanak dan Alkitab Talmud dan sejenisnya lagi lah. Ya. Jadi clear. Yesus itu berkata di dalam Lukas 24 ayat 44. Yesus berkata begini, harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di mana?
di Taurat Musa, Mazmur, dan kitab nabi-nabi, Yesus tidak pernah bicara harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di Tanak atau di Talmud. Enggak pernah. Tetapi di perjanjian lama, karena Yesus juga di dalam Yeremia 31 ayat 32, ya, aku sudah membuat perjanjian yang lama, tapi diingkarin melulu. Lalu aku juga akan membuat perjanjian yang baru, Yeremia 31 ayat 31 dan 33, nanti linknya ke Ibrani 10 ayat 16 dan 17. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru itu memang dikehendaki oleh Yesus Tuhan Allah. Makanya ada Alkitab perjanjian lama, yaitu Taurat Musa yang jumlahnya 5 kitab, Mazmur yang 4 kitab, dan kitab nabi-nabi 30, jumlahnya 39. Nanti Yesus juga berbicara tentang perjanjianku yang baru. Taurat tidak lagi dilaksanakan secara fisik, tetapi disimpan di dalam hati dan ditaruh di dalam akal budi. Maka disebut Taurat iman. Berapa itu? Roma 3 ayat mungkin 31 ya loh. Roma pasal 3, Taurat karena iman. Jadi tidak lagi menjalankan Taurat fisik, ya. Salah satu contoh sunat itu tidak lagi dipotong ujung pisang, tetapi sunat hati. Saat itulah saya baru tahu, ya, ternyata Alkitabnya orang Kristen itu nggak ada hubungannya sama Tanak. Ketika saya disodorin Tanak di dalam debat di Jogja kemarin, aku mau nolak bagaimana gitu ya. Saya nggak tega mau ngomong sebenarnya ya, karena ini di forum umum disaksikan orang banyak. Saya cuma ngomong sorry ya, yang di situ kan nggak ada Yesus. Sudahlah itu kitabmu itu jangan di itu. Sebenarnya saya pengen kick balik biar nancep gitu, langsung makjelep gitu, langsung guling-guling gitu ya, langsung nungging gitu. Tapi itu tidak saya lakukan karena disaksikan oleh banyak orang gitu ya. Seperti itu. Bapak Ibu Saudara, Bereshit bara Elohim itu palsu. Satu paket dengan Shema Yisrael Adonai Elohimino. Satu paket juga dengan Allah huruf besar semua di dalam Kejadian 15 ayat 2 diganti dengan Hasim. Ya, itu satu paket ya. Itulah yang menurunkan Tritunggal ya. Tritunggal tidak mengimani perjanjian lama, perjanjian baru. Ya. Dia mengimani Tanak. Wes, satu guru satu ilmu. Lawang Allahnya Tritunggal, Allahnya jamak, Tuhannya jamak. Elohim itu, Elah itu kan tunggal, diganti Elohim jadi jamak, Allahnya jamak. Tuhan itu kan tunggal, Yahweh, diganti jadi Adonai, Tuhannya jamak. Allah huruf besar semua itu kan Allah yang maha kuasa di dalam Keluaran 6 ayat 3, diganti Hasim yang tidak maha kuasa. Belum nanti nubuatan digonta-ganti, termasuk Immanuel diganti dengan Sher Yasub, anaknya Yesaya. Mukalab percaya itu. Mukalab bakal membawa buku-buku Tanak dan Talmud. Saling pinjem-pinjeman itu. Aduh, ngenes, astagfirullah. Saya tuh kadang ngenes ya. Saya tuh cuman nggak tegaan saya itu. Ya, Mukalab yang ngumpulin buku-buku Alkitab entah berantah, Tanah, Talmud. Di forum umum saya nggak tega gitu ya. Mau jeglekin tuh nggak tega saya. Ya. Bapak Ibu Saudara, Alkitab perjanjian, Alkitabnya Kristen itu apa? PL dan PB. Yesus tidak pernah menyebut Tanak, tapi Yesus menyebut PL dan nanti dia ada perjanjian baru. Ya, jadi tidak ada Tanak, nggak ada hubungannya. Orang Kristen itu nggak ada hubungannya sama Tanak. Tanak itu adalah kitab palsu yang ada Bereshit bara Elohim yang Anda pelajari para teologi, ya, calon-calon sarjana teologi. Sadar Bapak Ibu Saudara, Anda belajar sarjana teologi di era modern kayak gini, ya, astagfirullah, hari pertama kamu masuk sekolah, pelajaran pertama, jam pertama sudah dikasih hal-hal yang bohong, nipu, palsu. Ya, kalau pakai Tanak ya Bereshit bara Elohim. Ya sudah, hari pertamanya udah palsu, sampai kapanpun juga palsu, 2000 tahun, sepanjang umur hidupmu. Tapi kalau Anda pertama kali sudah Bereshit bara Elah, oh ini pakai perjanjian lama ini, ya. Di mana Pak perjanjian lamanya? Ya sudah pakai Alkitab LAI bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggrisnya, KJV boleh, BBE boleh, NET boleh. Jadi pelajaran sekolah teologi itu mestinya jangan pakai Tanak, pakailah KJV, BBE, NET.
pada mulanya Allah. Nah, itu baru benar. Ya, Ulangan 6 ayat 4 nggak ada lagi Adone, tapi Yahweh. Ya. Shema Israel, Yahweh Elahinu, bukan Elohiminu. Ya, Yahweh Echad, bukannya Yahid. Ya, kan kamu ganti Echad jadi Yahid. Ya. Seperti itu. Jadi very clear, Elohim itu palsu, 100% palsu. Ya, Kejadian 1 ayat 1, Beresit bara Elohim, salah itu. Mestinya Beresit bara Elah et ha Semayim wa et ha eret. Ya. Nah, kalau Anda mau belajar dari situ, pahami bahwa Alkitabnya orang Kristen itu dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yesus kagak pernah nyebut-nyebut Tanak. Yesus tidak pernah nyebut-nyebut Talmud. Tanak itu dari Farisi dan ahli Taurat, palsu tentu saja. Talmud itu dari Saduki. Kalau Tanak itu selalu nyebut-nyebut Elohim, Adone, Hasim. Kalau Saduki itu selalu sebut-sebut Yehova. Semua yang ngaku gereja, yang saksi Yehova melulu disebut jemaah iblis, ya. Yang Elohim, Adone, Hasim itu disebut ular beludak, ya. Pembuat kejahatan, kambing terkutuk, 666, Babel besar, antikris, nabi palsu, Mesias palsu. Banyak sebutannya ya Pak. Penyembah bapak iblis lah, ya. Ya. Oke, jujur saja, ada nggak seluruh pendeta ya di Indonesia nih yang bisa menjelaskan bahwa Alkitabnya Kristen nggak ada hubungannya sama Tanak dan sama Talmud? Ada nggak? Saya itu baru tahu kira-kira ya mungkin 3-4 bulan lalu lah. Pokoknya ketika saya sudah singgung-singgung Elohim tuh, ya. Ketika sudah singgung-singgung Elohim, ya, saya sudah mengatakan Elohim itu jamak. Karena saya klik Google juga, ya. Mereka kan menguasai Alkitab Perjanjian Lama itu, ya. Klik Google saja sudah menyebut jamak. Apalagi dikonfirmasi lagi oleh para pendusta-pendusta, ya. PDT budek asli juga mengatakan walaupun Elohim itu jamak, kami sudah tahu kalau Elohim itu jamak. Karena saya singgung juga di situ dalam forum debat, Elohim itu jamak, kalau tunggal itu Elah. Dan dia setuju, kami memang penyembah Allah yang jamak tapi tunggal. 3 tapi 1 katanya. Itu matematika orang waras itu. Kalau 3 ya 3, kalau 1 ya 1, nggak ada itu matematika 3 tapi 1, 1 tapi 3. Tritunggal, tapi esa nggak ada itu, ya. Ora waras itu, ya Pak. Clear. Demikian pula para mukalab yang kemana-mana tentang-tenteng Tanak, ya. Coba anda pakai siapapun yang lawannya debat mukalab yang kemana-mana ngomongin Tanak, gitu. Yang Ibrani melulu, sok Ibrani melulu, atau ngomongin Septuaginta yang sok Yunani melulu. Anda pakai tayangan ini, tayangan Pendeta HTD ini. Bahwa Alkitabnya orang Kristen itu PL dan PB. Sorry ya, Tanak dan Talmud nggak ada hubungannya sama Kristen. Jawab begitu. Tak kasih tahu, Tanak itu produk dari palsu dari Farisi dan ahli Taurat. Talmud itu produk palsu dari Saduki. Tritunggal itu masuk mengimani Tanak. Ya, Saksi Yehova mengimani Talmud, wes cocok. Gitu. Karena Saduki kan tidak percaya kebangkitan dan tidak percaya ada malaikat toh. Maka Saksi Yehova juga nggak percaya ada surga. Nggak ada surga itu. Bumi ini nanti diservis katanya. Kayak AC aja, servis bumi katanya. Nggak ada penciptaan bumi baru, kiamat itu nggak ada. Ya, bumi baru itu cuma bumi lama diservis katanya, kayak AC katanya. Karena dia memang tidak meyakini ada malaikat, tidak meyakini ada kebangkitan. Kan produk dari Saduki, betul ya? Saduki itu tidak meyakini kebangkitan, ada kebangkitan, tidak meyakini ada kiamat, tidak meyakini ada surga. Makanya persis dengan Saksi Yehova. Itu produk dari Saduki yang disebut dengan Talmud. Kalau Saksi Yehova itu kitabnya namanya Talmud, ya. Kalau Tritunggal kitabnya namanya Tanak. Makanya semua Tritunggal selalu ngomong-ngomong Beresit bara Elohim. Dulu saya kapan itu ya? Tapi udah lama. Pak Dede, apakah Anda tidak tahu Kejadian 1 ayat 1 Beresit bara Elohim? Tapi saya belum fokus di kata Elohim. Ya, saya fokusnya di kata kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita, kan itu kan? Ya.
Itu satu kita itu gitu. Kalau memang kita itu jamak, maka berfirmanlah para Allah. Mestinya begitu. Nah, setelah kita membongkar masalah Elohim, baru saya sadar itu kurang lebih 5-6 bulan lalu lah. Ya, ketika saya membahas soal Elohim ya. Lalu terakhir-terakhir ini mereka selalu mengkait-kaitkan dengan Tanak gitu. Ternyata Alkitab ada jawabannya ya. Tanak itu produk dari Farisi dan ahli Taurat ya. Talmud produk dari Saduki, makanya cocok. Saksi Yehova itu cocok dengan Saduki. Tidak percaya kebangkitan, tidak percaya ada malaikat ya. Tidak ada kiamat, bumi cuma diservis kayak AC nanti. Seperti itu. Padat, singkat dan clear, jadi Elohim itu adalah palsu. Kejadian 1 ayat 1, Beresit bara Elohim itu 100% palsu. That's it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Ikut sekolah Alkitab biar pinter di atas rata-rata, dibuka pikiran, mengerti kitab suci, gratis di tempat kami. Segera dibaptis supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Percuma kamu kalau namamu tidak tertulis dalam kitab kehidupan, nggak akan masuk surga. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.